untuk mendongkrak perekonomian dan juga untuk merubah nasib. Dan mereka-mereka yang sekarang bekerja, ya kalau kerja itu kan statis, pendapatan statis, hari ini gajinya 100, segitu aja. 100. Nah ini bagaimana yang semenit bisa menjadi 100, semenit bisa 1 juta, semenit bisa 10 juta, karena ada transaksi yaitu durian. Sobat Gos Makan Ngopi Channel, ini dengan Pak Sarno yang nemukan durian bawor. Ini kita dengerin cerita beliau. Ya, ini durian bawor. Di sini dong, Pak. Dekatnya Pak Didit. Makan durian. Sip. Ayo bikin konten Om. Sini aja, sini. Ya. Sip. Muridnya kan, muridnya. Monggo Om. Terima kasih untuk semuanya dan selamat datang ke tempat saya di sini, khususnya dengan saya sendiri. Kebetulan saya baru ngajar ini, cuma ngajarnya daring dari mahal. Oh, daring. Okay. Siap. Nah, ini cerita tentang durian itu memang sebenarnya saya itu penggemar durian dan juga penjual durian serta anaknya bakul durian. Gimana? Lengkap sekali ya? Ya, dari kecil itu sudah bergelut dengan durian. Cuman durian-durian dulu kan rata-rata durian kampung, yang tipis-tipis, dagingnya nggak tebel. Seadanya ya? Ya, itu. Bijinya besar. Ya, istilahnya durian lokal lah. Karena durian itu kan varietasnya macam-macam. Ada sitokong, petruk, sunan, otong, kerong, sibakul, katana, silai, matahari, siningkang, oneng, kamun, metro, dan lain sebagainya. Banyak banget. Bisa apa gitu ya? Ya, karena sering bergelut. Oh, iya. Kalau enggak ya mungkin enggak. Nah, dari sekian banyak durian yang saya geluti saat itu, saya belum bisa menemukan yang menurut saya sangat beda lah. Artinya luar biasa. Kalau bisa sih luar biasa. Ya. Dan tujuan kami juga ingin mengalahkan montong Thailand. Saat ini yang menjadi gembar-gembor dari dulu itu kan montong mana-mana. jadi identik dengan Thailand. Ada Musangking Malaysia, kita Malaysia, Oceng Malaysia. Masa kita Indonesia yang begitu luas, begitu banyak penggemar durian yang luar biasa, tapi nggak ada ciri khasnya, nggak punya jati diri istilahnya lah. Nah, setelah saya berpikir bagaimana ya, ini kita negara yang besar, tanahnya subur, manusianya banyak, makan durian aja harus ngambil ke Thailand atau menunggu impor dari Thailand. Berarti kan kita rugi. Di samping uang kita untuk mereka, kita sendiri juga kelaparan juga. Pengen makan durian mahal banget waktu itu. Nah, ini akhirnya saya merekayasa, menyambung-nyambung. Saat itu satu pohon itu dari berbagai macam varietas, termasuk ada montongnya juga saat itu ya. Jadi saya gabung lewat penyilangan atas, model susuan dan grafting serta sambung pucuk. Nah, suatu ketika muncul produk yang beda dengan tanaman-tanaman yang asli itu. Kan dulu ada sunan, petruk, sitokong, otong, kerang, sibakul, matahari dalam satu pohon. Memang ranting ke sana saya kasih montong, ranting ke sana ranting bisa sini, ya. Satu pohon bisa banyak varietas. Tahun berapa, Pak? Tahun 96. Jadi saya bilang, nah, terus muncul produk yang beda dengan yang lain dalam satu pohon itu, dan setelah dibuka ternyata duriannya luar biasa. Berarti ada perkawinan silang dalam satu pohon. Bunga A dengan bunga C dengan bunga B dan seterusnya itu penyilangan lewat penyerbukan yang alami maupun bantuan serangga, muncul produk yang menurut saya bagus dan bisa dikembangkan serta punya daya saing. Nah, terus setelah muncul yang bagus itu, lama-lama saya dikembangkan terus, masyarakat juga banyak yang minat, suka, dan akhirnya inti utamanya perubahan nasib itu. Karena saya pernah jadi pedagang asongan, Pak. Pedagang asongan kaki 5 ya, Gimana itu, Pak? Itu di Buntu itu saya pernah. Itu di perempatan sama di pom bensin tuh. Dengan kondisi yang di bawah negatif ini, ya tidak hanya negatif. Ini gimana menjadi
Mengangkat ya. Negatifnya berkurang akhirnya menjadi nol gimana menjadi positif. Nah, saya ingat perubahan nasib ini gimana ya dengan berbagai macam cara, walaupun saya sendiri guru, tapi saat itu kan guru masih bakti. Guru apa Pak? Saya guru SD, sekarang pun masih guru mata SD. pelajaran gitu ya? Iya semua. Nah itu Profesor. nah setelah menggeluti begitu lama, akhirnya banyak orang yang tahu saya infokan lewat media. Tahun 2004 ya kebetulan saya itu mengurati Menteri Pertanian saat itu, Kabinet Reformasi kalau nggak salah menterinya itu M. Saifuddin. Saya suapin, saya kirim gambar dan sebagainya. Akhirnya ada respon dari istana, terus turun ke sini tahun 2004. Akhirnya ada verifikasi. Setelah ini cukup berkembang ya, dan pada membuktikan buahnya memang bagus itu. Akhirnya utusan dari Kementerian Pertanian datang ke sini, dari Bulog, dari mana-mana yang verifikasi. Alhamdulillah tahun 2004 saya bersama 6 orang itu dipanggil ke Istana Negara. Itu dari Duren. Jadi alhamdulillah dari Duren jadi saya menginjak Istana Negara. Tahun 2004 Pak SBY awal waktu itu. Iya, nah ini munculnya Duren Bhinneka Bawor itu karena campuran macam-macam varietas. Jadi satu. Ibarat negara kita kan semboyannya Bhinneka Tunggal Ika. Nah itu saya nasionalismenya Bhinneka, Bawor akronim dari kata-kata serba-serba dikumpul. Jadi campuran. Bahasa Banyumas itu campuran itu. Krepor itu campur. Tapi muncul produk yang mempunyai kekuatan, nantinya punya power gitu. Powernya itu durenya punya keistimewaan, dan akhirnya suatu ketika ini menjadi buruan. Luar biasa. Karena saya inginnya rakyat desa berpenghasilan kota. Wah, cocok. Tapi pengeluaran tetap ala desa. Jadi ya Pantes regane larang. Dicari duit, jangan mencari duit. Jadi bisa karena kita selalu mencari duit pusing. Tapi kalau dicari duit, alhamdulillah 2 hari sebelum datang saya sudah info Pak Sarno ada duren. Berarti kan ada harapan duit masuk. Tapi harus ada yang dijual apa? Yaitu duren. Kenapa duren? Tidak ada buah semahal seperti duren, dan duren itu mania. Mania artinya siapa orang yang nggak suka, kalaupun nggak suka juga nggak apa-apa, dijual kan jadi duit juga untuk beli sate, yang lain-lain kan bisa. Jadi harapan saya dari masyarakat kita, khususnya petani, untuk mendongkrak perekonomian dan juga untuk merubah nasib. Dan mereka-mereka yang sekarang bekerja, ya kalau kerja itu kan statis, pendapatan statis, hari ini gajinya 100, capek segitu aja. 100. Nah ini bagaimana? Yang semenit bisa menjadi 100, semenit bisa 1 juta, semenit bisa 10 juta, karena ada transaksi yaitu duren. Pak, ini udah didaftarin ke indeks geografis belum Pak? Di ini Kumham? Ini kalau saya sendiri sih, yang jelas ini sudah dipublikasikan sampai istana, dan istana juga banyak yang udah makan duren ini. Kan sering ngirim juga ke Istana Bogor, dulu waktu kunjungan Presiden Pak SBY, termasuk kemarin Pak Jokowi ke sini juga yang disasar duren. Jadi duren ini memang menjadi buruan. Jadi maka rakyat kita khususnya pedesaan sekarang door to door nanam duren. Tapi belum di indeks geografis nih Pak. Saya memang nggak pernah istilahnya dia punya katakanlah sertifikat dan sebagainya. Nggak mau ya? Saya tidak ke arah sana. Ya. Kenapa Pak? Ya, tujuan saya begini, kalau misalnya saya membuat label dan sebagainya, punya surat dan sebagainya, kelihatannya kayak punya milik saya. Karena saya kepenginnya ini adalah milik rakyat. Begini Pak, kalau indeks geografis itu miliknya wilayah sini Pak. Kalau saya enggak, wilayahnya Indonesia. Ya. Oh gitu. Ya, jadi bukan wilayahnya otonomi Banyumas gitu enggak? Oh. Ini menjadi jati diri Indonesia. Oh gitu. Jadi makanya agak susah itu. Saya nggak mengatakan Budi Sarno juga ya, karena egois menurut saya, karena kepengennya milik seluruh rakyat. Jadi ke sana. Jadi nanti orang luar negeri datang ke Indonesia, barangkali akan terngiang-ngiang dengan durian Bawor. Siap. Dan ini terbukti banyak orang dari Amerika, dari Australia, dari Prancis, ada foto-foto ini. Itu dari percobaan itu Pak sampai nemu varietas yang baru tadi berapa tahun Pak? Sekitar 6 tahunan. 6 tahun ya?
Waduh. Ya kan dari 96 sampai Iya. 2004 itu kan sudah 10 tahun sendiri. Cuman saat itu kan publikasinya masih belum. Oh iya, belum media sosial kayak gitu Jadi ya. saya dulu lewat media massa, betul juga pakai media cetak, semuanya ada majalah, Trubus dan seterusnya lah. Terus dulu awal-awalnya di sini ada Satria Pos, terus Radar, terus Suara Merdeka, terus yang lain-lain sampai ke Media Indonesia dan Kompas. Ini yang media cetak. Media elektroniknya sekarang kan sering ada kru-kru TV yang datang kalau musim durian. Saya info dari TVRI Pusat pernah ini, dari CNN, dari RCTI, dari Global TV, New TV dan sebagainya. Ini ikut membantu dan ditambah lagi lewat media online. Kalau sorry Pak Sarno, kalau menurut Bapak ini durian ini yang bikin dia beda dengan durian yang lain, karakteristiknya yang mana tuh? Pertama ya, dari bodinya bisa besar sekali. Iya, betul. Kedua, kulitnya tidak terlalu tebal. Iya. Daging buahnya tebal sekali. bener. Bijinya Kadang-kadang pala kecil. kepet, terus rasanya manis. Ada kalau semakin lama semakin ada pahitnya. Jadi Wah. kalau yang manis tujuannya untuk pemakan pemula Ya, durian. ya, Kalau betul. langsung makan pahit, ini nanti pikirannya dia durian itu pahit. Jadi mau makan pikir-pikir. Ya, ya. Makanya dibuka kalau belum matang itu ada baiknya karena cenderung ke total manis. Nah kalau semakin ke sana semakin ada pahitnya, ini untuk mania. Jadi mania durian itu manis pahit Pak. Kalau cuma manis dia kurang nendang gitu lah. Ya, ya, Itu dia dari tebel besar, terus warnanya juga menarik ya. Kalau yang oranye lebih menarik lagi. Ini kawin. Oh ada yang orange ya? Oranye itu luar biasa. Yang mana ada nggak satu? Teksturnya lembut. Gimana? Ada nggak yang orange sekarang? Nah ini yang jadi masalah nih. Jadi nanti kapan datang lagi ke sini gitu. Padahal ada orange seperti dulu juga. Nah, itu kalau orang itu luar biasa, tapi ya itu kan buahnya tidak selamanya barang. Nah ini timingnya kan juga waktu mau saya tiap hari ada. Ini nggak bisa sepanjang tahun ya Pak berbuahnya? Hampir sepanjang tahun, makanya ini bisa dibudidayakan. Oh berarti bisa diprogram Ya, ya? karena buahnya itu enggak bareng dalam satu pohon. Oh. Jadi gede, muncul bunga lagi, udah mateng, ada yang gedein. Ini luar biasa kalau ini dikembangkan. Jadi nggak ada musim bulan apa gitu nggak? Ada istilah panen raya, ada durian ada. siap. Kalau panen raya itu Januari, Februari, Desember, Januari, Februari panen raya. Dan saya merekrut kembali durian-durian yang dulu bikinnya ambil saya juga. Oh. Jadi nggak bingung, petani kita yang nanam berapapun itu nggak bingung. Dan saya kan katakanlah sebagai produsen juga masak, tapi konsumen juga kadang-kadang makan juga ya. Bahkan hampir tiap hari kalau nggak makan durian rasanya kurang. Ini bedanya bakul bakso dengan bakul durian. Kalau bakso biasanya tiap hari baunya saya udah makan lagi, tapi kalau durian wah nggak bosan ya. Dan durian adalah salah satu makanan yang memenuhi 5 indera. Pertama indera rasa kalau dimakan, penglihatan mata kita, penciuman kalau berbau, ini bau belum matang nih baru penciuman. Termasuk peraba saat dongkel, jangan buka tangannya, nah itu kan peraba menikmati. Lah telinga juga menikmati kalau punya tanaman di belakang rumah jatuh, yang paling kalau ada gebluk ini telinganya. Dan ini ya, Dan ada satu lagi Pak, gimana? ini untuk tes penyakit corona Pak. Nah, Kalau buka durian nggak bau tuh, tuh ciri-ciri tuh. di samping ini penangkal corona yang sangat luar biasa. Karena apa? Ini dengan makan kan berarti kondisinya sehat. Kalau sehat akan terhindar jauh dari berbagai macam penyakit termasuk corona. Ntar dulu, terus kenapa di rempoah kok nggak cocok? Nah, Bukannya nggak cocok, ini orangnya yang mungkin belum bisa menanam secara baik. Kamu udah tutup plastik, cara masalah tutupin plastik, nggak berbuah. Itu gini, kalau ingin membuahkan tanaman, pertama memang usia rata-rata 3-4 tahun harus sudah produk. Kalau belum berarti ada masalah. udah apa Pak? Produk. Ya. Oh udah berproduksi. Kemungkinan besar kurang zat kapur atau kalsiumnya kurang. Terus dikasih apa Pak? Ya contoh pupuk-pupuk yang mengandung kalsium. Oh. Ya misalnya TSP, Zinc. KCL, KNO, terus ada Gold Star, D3. bisa. Terus mengkondisikan tanah itu kering. Oh harus kering ya? Itu bagusnya kalau disirami terus bunganya ibarat Rontok. orang mau
kepengen lebaran nggak pernah puasa gitu. Oh. Jadi ya tumbuh daun tumbuh. Tuh Om Didit. Iya, makanya kan udah dikeringin. Nah, dikeringin dengan cara apa? Kalau hujan terus ya ditutup memang betul dengan Plastik. mulsa istilahnya itu. Oh, sekitarnya tanahnya. Ya, biar kering. Ya. Tapi ini kanan kirinya juga agak diberi lubang biar tanahnya itu enggak apa ya, misalkan air dan sebagainya, air bisa masuk ke lubang sehingga tanahnya agak kering. Ini akan memacu pembungaan. Oleh karena itu setiap tanaman buah kalau musim kemarau rata-rata berbunga dan berbuahnya juga manis. Tapi rontok. Enggak, kalau hujan terus bagaimana itu kandungan asalnya tinggi, jadi kadang-kadang rontok. Ini bagaimana solusinya? Membuat payung raksasa yang transparan. Nah, ini tugasnya para produsen payung, membuat payung yang diameternya 7 atau jari-jarinya 4. Nanti kan ada 8 meter dibuat seperti payung, nanti cara kerjanya pada saat hujan dimekarin. Kayak yang di Masjid Mekah itu ya. Misalnya itu bisa, tapi itu terlalu mahal. Kalau di sini kan mendesain sendiri dengan plastik. Nah, itu bisa tinggal kita, atau yang paling sederhana, ranting-ranting yang ada bunganya gimana ditutup dengan menggunakan seng yang dibuat segitiga atau itu bisa. Iya. Siap. Oke, terima kasih. Demikian tadi dari Pak Sarno, penemu duren bawor. Durennya mantul, Bhinneka Dawar ya? Saya Pak, itu saya akui bersama-sama Pak Bupati waktu itu. Siap. Dan Pak waktu itu Pak Mardianto juga waktu itu masih Gubernur Jateng. Belum bibit Panio itu kan Pak Mardianto. Ganti dalam Pak. Saya datang ke sini menimba di bawor. Dan dia ini durian apa Pak Sarno? Ini kalau saya sih cenderungnya ada otonomi daerah, ada nasionalisme. Jadi yang Bhinneka Bawor. Oh ya cocok. Maskot Kabupaten Banyumas Caruk Bawor. Di dalam pewayangan ada Semar Gareng Batur Bagong. Yang artinya apa? Bagong itu kan apa adanya, bicara apa adanya, jelek. Belakasuta ya Pak. Belakasuta. Jadi kalau orang Banyumas memang harus seperti itu gitu. Siap. Jadi teman-teman wajib coba kalau ke Purwokerto. Banyumas, Purwokerto wajib coba duren Bhinneka Bawor. Bagi yang luar kota bisa kirim juga sih. Itu bisa kirim lewat. Saya kan melayani pengiriman lewat kereta, lewat. Di dalam Jawa atau luar Jawa juga Pak? Sementara ini dalam. Oke. Nanti teleponnya lihat di deskripsi ya. Oke Pak Sarno, terima kasih matur nuwun. Sharingnya jadi podcast nih. Dan siapa tahu ada lahan, saya menganjurkan walaupun cuma satu menanam, minimal kalau buah kan tidak beli. Menanam itu minimal berapa hektar? Ya kalau setengah 1 hektar itu kan maunya 200. Ini sekilonya 85.000 sekilonya. Jadi ini 6,3 ini 536.000 satu duren. Orang usaha kan harus perlu analisa. Langsung nambah 5 dulu, bukan 5 dulu, jangan banyak. Om Adios langsung monetisasi nih. Yang satu lenjer ada nggak? Apa? Yang satu lenjer. Nggak ada ini. Aku minta. Lenjer apa lenjer? Gue si gede yang Sate kambing. kambing.